Kali ini kita akan membahas mengenai sintesis protein. Nah, tubuh manusia membutuhkan banyak zat untuk menjaga daya tahan tubuh. Salah satunya adalah protein. Nah, apa itu protein? Protein merupakan rantai panjang asam amino yang disintesis berdasarkan kode yang dibawa oleh informasi genetik berupa DNA. Nah, protein dapat terbentuk dalam tubuh kita melalui proses sintesis protein. Nah, sintesis protein merupakan proses pembentukan protein yang melibatkan peran DNA dan RNA. Nah, proses sintesis protein terbagi menjadi dua tahap, yaitu proses transkripsi dan translasi. Nah, transkripsi digunakan untuk pembentukan DNA menjadi RNA, dan translasi digunakan untuk pembentukan RNA menjadi protein. Transkripsi. Pada awal gen, terdapat rangkaian DNA yang disebut promotor tempat RNA polimerase berikatan. Setelah RNA polimerase terikat, DNA akan terpisah dan menyediakan template beruntai tunggal yang diperlukan untuk transkripsi. Basa nitrogen DNA akan berpasangan membentuk mRNA dan mRNA polimerase akan menambahkan nukleotida dari ujung 5 aksen ke ujung 3 aksen pada RNA yang sedang tumbuh. Rangkaian DNA yang disebut terminator memberi sinyal bahwa transkrip RNA telah selesai. Setelah mereka ditranskripsi, RNA polimerase, DNA, dan mRNA akan memisahkan diri satu sama lain. Untaian mRNA yang telah dibuat selama proses transkripsi terdiri dari dua wilayah, yaitu exons atau bagian wilayah coding untuk protein dan intron atau wilayah non-coding. Bagian mRNA yang digunakan untuk proses translasi hanya bagian exons, sehingga bagian intron pada mRNA akan dihapus. Proses ini dikenal dengan sebutan splicing. Lalu exons yang berdekatan akan bergabung untuk menghasilkan sebuah untai mRNA yang utuh. 5 aksen ditambahkan ke awal transkrip dan 3 aksen ditambahkan di akhir. Selanjutnya, mRNA atau kodon ini akan meninggalkan nukleus menuju sitoplasma untuk melakukan translasi. Poin penting yang harus diingat pada proses ini adalah adenin dari DNA akan berpasangan dengan urasil dari RNA. Timin dari DNA akan berpasangan dengan adenin dari RNA. Guanin dari DNA akan berpasangan dengan sitosin dari RNA. Sitosin dari DNA akan berpasangan dengan guanin dari RNA. Tiga basa nitrogen dikelompokkan menjadi kodon. Dalam sintesis protein mencakup 64 kodon yang mengatur dalam pembentukan asam amino. Ada kode genetik start dan ada kode genetik stop. Translasi dimulai ketika subunit ribosom kecil berkaitan ada kodon awal messenger RNA. Dalam transfer RNA atau tRNA, pasangan basa komplementer dikenal sebagai antikodon yang menentukan jenis asam amino tertentu. Antikodon pada tRNA akan berikatan dengan kodon pada mRNA. Setelah itu, subunit ribosom besar akan berkaitan dengan membentuk kompleks translasi. Dalam subunit ribosom besar, terdapat 3 rumah berbeda yaitu exit, peptidil, dan asepton. Selama elongasi, setiap asam amino dibawa ke untai mRNA oleh tRNA melalui pasangan basa yang sesuai dengan kodon dan antikodon. Ketika ada sebuah tRNA dengan muatan asam amino yang berikatan pada situs A, maka akan terjadi pemutusan asam amino pada situs P, lalu keluar melalui situs E dan situs A terbuka kembali untuk menerima molekul tRNA berikutnya. Proses ini akan berlanjut sampai kodon stop tercapai. Rantai polipeptida dilepaskan dari tRNA, kemudian seluruh kompleks memisah dan proses dimulai kembali pada tahap inisiasi. Polipeptida perlu dimodifikasi menjadi struktur kompleks sebelum siap berfungsi.